Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elri Darajawan, NIM AAB 117055. Saya mahasiswi dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia dari Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan materi dari buku teori dan praktik pementasan cipta dari Suroso MPD. Bab 1. Drama sebagai karya sastra. Drama, sebagai salah satu genre sastra, memiliki kekhasan dibandingkan dengan genre lain yaitu puisi dan fiksi. Puisi dalam menyampaikan pesan melalui pemadatan makna dengan membatasi kata dan menyajikan kosakata pilihan yang imajinatif dan menghasilkan multi makna bagi pembacanya. Demikian pula fiksi, baik yang pendek berupa cerita pendek dan yang cerita panjang berupa novel, menyajikan narasi panjang untuk menggambarkan tokoh dan amanat yang akan disampaikannya. Drama sebagai karya sastra secara struktural memiliki elemen tokoh, jalan cerita, latar, tema, dan amanat. Persoalan yang muncul dalam teks sastra drama berupa kejadian sehari-hari atau reproduksi dari kisah-kisah yang sudah ada seperti mite, legenda, sage untuk digali persoalannya dalam konflik antar tokoh dalam naskah. Drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakukan. Materi konflik dialami dari kehidupan yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kisah perjalanan manusia dan berbagai peristiwanya adalah materi konflik drama sejak lahir dan mati, kawin dan cerai, melakukan kejahatan dan hukuman, perang dan damai. Sedangkan temanya berupa keberanian dan kepengecutan, kesetiaan dan pengkhianatan, keserakahan dan murah hati, emosinya berupa kemarahan, cinta, benci, ketakutan, dan kenikmatan. Struktur drama. Menurut Waluyo, struktur drama terdiri dari penokohan dan perwatakan, plot atau kerangka, cerita, dialog, setting atau landasan tempat kejadian, tema atau nada dasar cerita, amanat, petunjuk teknis, dan drama sebagai interpretasi kehidupan. Jika dipilah dalam struktur fisik dan struktur batin, struktur fisik berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping. Sedangkan struktur batin adalah tema dan amanat. Penokohan dan perwatakan. Berdasarkan peran, terhadap jalan cerita terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh utama ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu orang tokoh antagonis dan beberapa pembantunya yang menentang cerita. Tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Karakter tokoh. Ciri fisik. Karakter tokoh dapat dipetakan dalam keadaan fisik, psikis, dan sosial. Ciri-ciri fisik dapat dilihat dari bentuk tubuh, wajah, dan warna suara. Tubuh yang tinggi lebih wibawa dibandingkan dengan yang pendek. Wajah yang tampan lebih berwibawa daripada yang buruk rupa. Demikian pula suara yang merdu lebih berwibawa daripada suara yang cemeng. Untuk mempelajari warna suara, perhatikan suara tokoh-tokoh wayang purwa, tokoh-tokoh Pendawa, bertekanan rendah, halus, merdu, dan berwibawa. Berbeda dengan tokoh-tokoh Kurawa yang bersuara kasar, bertekanan tinggi, emosional, dan keras. Demikian pula nada bicara Sampek, Damarwulan, dan Pronocitro cenderung seperti Pendawa merdu dan berwibawa. Teks drama berbeda dengan teks fiksi dan puisi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk lakuan dan dialog. Selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Bahasa teks drama cenderung lisan seperti orang berbicara. Teks puisi lebih padat bentuknya dibandingkan dengan teks drama dan teks fiksi. Teks puisi menggunakan diksi atau pilihan kata yang bermakna padat, bahkan menimbulkan tafsir multimakna. Teks puisi menggunakan berbagai gaya bahasa, namun gaya bahasa yang paling banyak digunakan dalam teks puisi adalah personifikasi, yaitu mengorangkan semua benda, metaforik, dan menganalogikan orang atau peristiwa dengan yang lain, dan paradoks.
Demikian pemaparan materi tentang drama sebagai karya sastra dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya minta maaf dan terima kasih.